Sebelum membeli anggrek, kita harus tahu karakter dan syarat pertumbuhan dari jenis anggrek yang akan kita beli. Saya berbagi di video unboxing ini, tonton terus agar tidak kecewa ya. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Stolis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Tanaman anggrek sangat banyak jenisnya. Di antaranya termasuk jenis Cattleya. Berbeda jenis anggreknya, berbeda pula pola atau tipe pertumbuhannya. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggrek. Sebelum membeli anggrek, kita harus tahu karakter dan syarat pertumbuhan dari jenis anggrek yang akan kita beli. Saya berbagi di video unboxing ini, tonton terus agar tidak kecewa ya. Membuka kemasan atau unboxing anggrek yang baru saya beli online dari jenis anggrek Cattleya. Karena keindahan bentuk bunganya, anggrek Cattleya memiliki julukan The Queen of Orchid. Berdasarkan pola pertumbuhannya, tanaman anggrek dibedakan menjadi dua tipe. Pertama, tipe simpodial. Batang memiliki lebih dari satu titik tumbuh. Jadi titik tumbuh ditandai dengan keluarnya tunas baru di sekitar batang utama. Kalau udah dewasa akan membentuk rumpun. Anggrek yang termasuk pola pertumbuhannya simpodial adalah anggrek Cattleya, lalu Dendrobium, Oncidium, Cymbidium. Tipe pertumbuhan simpodial, anggrek dapat diperbanyak dengan cara split, stek batang, dan biji. Yang kedua, anggrek dengan pola pertumbuhan monopodial. Tipe ini memiliki satu batang jadi satu titik tumbuh seperti Phalaenopsis, Panda ya. Cattleya mempunyai kemampuan berbunga yang berbeda. Bisa dilihat dari daunnya. Kalau bentuk daunnya lebar dan pendek, menandakan anggrek Cattleya tersebut rajin berbunga. Jadi kalau daunnya sempit, panjang, tandanya anggrek Cattleya itu malas berbunga. Berdasarkan habitatnya atau tempat tumbuhnya, anggrek Cattleya termasuk anggrek epifit, yaitu anggrek yang tumbuh menumpang pada pohon lain tanpa merugikan tanaman inangnya. Jadi sama dengan anggrek Dendrobium, Phalaenopsis, Oncidium ya. Nah, ini penampakan anggrek Cattleya saya. Saya beli 3 ukuran dewasa ketiga-tiganya. Jadi sudah memasuki fase yang disebut dengan fase pertumbuhan generatif, pembungaan. Dan ini tidak tahu kapan akan berbunga. Semoga saja cepat berbunga ya. Dan anggrek termasuk tanaman yang kecepatan pertumbuhannya tuh lambat. Jadi tips dari saya, terutama untuk sahabat penggemar anggrek pemula, kalau bisa beli anggrek dengan ukuran dewasa saja. Memang harga anggrek yang sudah dewasa lebih mahal dibandingkan dengan bibit atau seedling dan remaja. Tapi resiko untuk kematiannya sangat kecil dan kita akan lebih cepat menikmati bunganya. Kalau anggreknya sehat, subur, cepat berbunga dan cepat bertunas lagi. Jadi kalau hitung-hitungan kita beli dengan harga murah anggrek seedlingnya dibandingkan dengan anggrek yang sudah dewasa, beli anggrek bibit dengan harga murah tapi biaya perawatan, vitamin, pupuk, pestisida,
dan waktu, belum lagi resiko tinggi mati. Paling tidak yang sedikit resiko untuk kematiannya, beli anggrek yang remaja sajalah. Beli anggrek secara online, walaupun dengan ukuran dewasa anggrek yang kita beli, setelah melalui pengiriman dan anggrek sampai ke tempat kita, untuk membuatnya sehat dan tumbuh juga terasa sulit. Karena biasanya tanaman anggrek yang dibeli secara online, anggrek akan dikirim tanpa pot dan media. Jadi untuk mengurangi ongkos kirim, tanaman agak layu, daun berwarna kuning, atau bahkan muncul tanda-tanda busuk karena kelembaban yang tinggi ya di dalam kardus, di dalam kemasan. Apalagi kalau penjualnya yang masih kurang berpengalaman atau packingnya jelek, jadi akarnya tuh sampai di tempat kita busuk karena dikirim keadaan akar basah, jadi tidak dikeringkan dahulu. Jadi yang betul itu akar sampai di tempat kita kering ya. Jadi akar anggrek lebih tahan kekeringan daripada basah. Saya pernah punya pengalaman begitu. Sampai di rumah, akar anggreknya masih bisa diperas keluar air. Ya udah busuk akarnya semua. Bagaimana sahabat, ada yang pernah mengalami seperti saya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi pilih pedagang yang betul-betul sudah berpengalaman dan jangan mempermasalahkan ongkir. Kalau bisa bayar yang tercepat. Nah, seperti kali ini saya beli anggrek Cattleya ini komplit ya, dengan pot dan media tanam. Seperti ini keadaannya. Daunnya ini ada bekas hama atau memang kena hama ini. Akar dan media tanam memang kering. Wah, berarti ini anggrek sakit dijual ya, karena terbukti dari tunas barunya juga kena hama. Ini tanaman anggrek yang ketiga. Semoga yang ini tunas barunya tidak ada hamanya. Karena sahabat ya, untuk mendapatkan bunga dari jenis anggrek Cattleya, ya dari tunas baru yang akan tumbuh lalu berbunga, bunganya keluar dari ujung batang. Jadi setelah berbunga, anggrek Cattleya tidak akan berbunga lagi. Akan berbunga kembali pada pertumbuhan anakan atau tunas baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggrek, khususnya anggrek Cattleya, agar mempermudah sahabat semua, saya buatkan rangkumannya. Patokan atau syarat untuk pertumbuhan anggrek Cattleya sebagai berikut. Setelah terpenuhi semua patokan atau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Cattleya tersebut, agar memenuhi unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman anggrek Cattleya kita, agar tumbuh kembangnya lebih maksimal, lakukan pemberian pupuk, baik organik maupun anorganik. Bisa langsung beli atau bikin sendiri. Tutorial cara bikin pupuk ataupun pestisida organik sudah di-share, jadi silahkan ditonton. Kalau perlu nanti saya kasih linknya di deskripsi. Pemberian jenis pupuk pada anggrek berbeda untuk setiap fase pertumbuhannya. Pada fase pertumbuhan vegetatif, untuk tanaman yang masih kecil, diberikan pupuk NPK dengan perbandingan 30-10-10. Lalu untuk fase vegetatif pada tanaman dewasa, NPK-nya dengan perbandingan 10/10/10. Dan perbandingan NPK pada fase generatif adalah
10:30. Kalau saya ganti-ganti pupuk organik dan anorganik seminggu sekali, atau saya pupuk seminggu 2 kali dengan dosis lebih rendah. Penyiraman pada setiap jenis anggrek berbeda, tergantung pada jenis dan besar kecilnya tanaman, juga keadaan lingkungan dan media tanamnya. Jadi berbeda sahabat ya, tergantung media tanam apa yang kita pakai, jadi tergantung kadar air yang terserap media tanam. Kalau mendung jangan dilakukan penyiraman untuk menjaga agar media tidak terlalu basah akibat penguapan yang lambat. Untuk anggrek Cattleya, sebaiknya di antara penyiraman, biarkan media tanam bagian atas sudah terlihat kering sedikit. Nah, ini unboxing anggrek Cattleya saya. Sudah selesai, ada 3 pot, saya beli komplit, dikirim dengan pot dan media tanamnya. Setelah anggrek sampai di rumah, lalu setelah selesai kemasan dibuka atau unboxing, anggrek diangin-anginkan dahulu. Setelah tanaman menyesuaikan dengan suhu di tempat barunya, setelah itu barulah saya semprot dengan vitamin B1 agar lebih segar kembali dan mengurangi stres pada tanaman, juga bagus untuk pertumbuhan akar. Jadi kalau kita beli anggrek dengan dikirim tanpa media kan kita harus banyak persiapan, menyiapkan media tanam yang sesuai dengan jenis anggrek yang kita pesan, mencuci media tanam, lalu mensterilkan dan mengeringkan. Kalau anggrek dikirim tanpa media tanam dan pot, otomatis kita harus siapkan wadah ya. Jadi pot atau kis papan, cuci dan bersihkan. Lalu vitamin B1 atau atonik untuk pemulihan tanaman agar kembali segar dan bagus untuk akar, mengurangi stres pada tanaman jadi cepat beradaptasi. Jadi begitu sahabat ya. Semoga kita semua sukses merawat anggreknya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.